Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam ya untuk teman-teman semuanya. Dan sebelumnya aku mengucapkan selamat bergabung ya ke dalam mentoring pertama dan juga mentoring kedua Caraku Akademi di tahun 2026 kali ini. Dan mungkin sebelumnya ya, di sini untuk menambah ya interaksi dan juga terkait dengan partisipasi kita, mungkin buat teman-teman yang bisa untuk on cam dan juga menggunakan virtual background dapat untuk on cam ya teman-teman ya, agar nantinya biar kelihatan nih kalau persiapan teman-teman ini udah matang. Dan di sini mungkin perkenalan dulu ya teman-teman ya. Perkenalkan, namaku Muhammad Wahyu Ardiansyah, bisa dipanggil Wahyu. Aku di sini as a Master of Ceremony atau MC yang akan mendampingi kalian ya selama kurang lebih untuk sesi mentoring satu dan juga mentoring dua kali ini. Sepertinya wajahku agak ngeblur ya sepertinya. Jadi mungkin aku izin untuk nonaktifkan virtual background-nya teman-teman ya. Dan untuk kali ini ya teman-teman, kita akan mendapatkan mentoring yang spesial, di mana di sini kita nggak hanya mengundang satu pembicara ya teman-teman, karena di sini akan ada dua pembicara sekaligus. Yakni di bagian sini akan ada Mas Solihul Niam ya, selaku founder dari Caraku Academy sendiri, dan juga ada Kak Andi Amelia Lestari selaku founder dari Twipsi. Jadi nantinya kita nggak cuma mentoring satu kali ya, kali ini kita langsung mentoring kedua kali. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut ya teman-teman, bisa kita untuk berdoa terlebih dahulu agar acara kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, selanjutnya di sini mungkin aku izin untuk mengulas singkat ya terkait dengan kegiatan hari ini teman-teman. Jadi untuk kegiatan malam ini kita akan mengadakan mentoring dua kali atau dua mentoring yang digabung jadi satu, di mana mentoring pertama akan mengangkat tema roadmap menuju PTN impian ya teman-teman. Dan untuk mentoring kedua akan mengangkat tema cara mengenali minat dan bakat. Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang positif ya bagi teman-teman, apalagi teman-teman saat ini di masa atau di bangku SMA kelas 2 atau SMA kelas 12, sorry, atau bisa dibilang mungkin ada yang gap year ya. Tentunya di bagian sini ingin sekali ya untuk teman-teman masuk ke dalam PTN impian teman-teman, dan juga nanti dari PTN impian tersebut juga bisa untuk menyalurkan gitu ya terkait dengan minat dan bakat teman-teman nantinya. Sehingga nantinya diharapkan ya selanjutnya untuk next next step-nya atau langkah selanjutnya teman-teman tidak merasa salah jurusan, salah kampus dan sebagainya. Dan mungkin untuk perkenalan singkat ya terkait dengan mentoring satu kali ini, kita kedatangan Kak Solihul Niam selaku founder dari Caraku Academy itu sendiri, dan juga beliau merupakan awardee LPDB S2 dari Institut Teknologi Bandung. Tentunya hal ini nanti buat teman-teman semuanya ya, karena fokusnya adalah menuju IPTN IPIAN. Teman-teman boleh nih kalau misalnya nanti ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab di akhir acara, teman-teman boleh untuk bertanya ya, baik untuk Kak Niam maupun untuk Kak Andi. Baik, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi ya, di bagian sini kita langsung mulai saja. Sebelum itu mungkin aku izin sapa dulu, boleh dari Kak Niam, halo? Iya, halo, selamat malam Kak Wayu. Oke, udah siap Mas kira-kira? Siap, insya Allah. Oke, kalau misalnya dari Mas Niam siap, mungkin boleh teman-teman untuk prepare ya. Kalau misalnya mau menyiapkan buku catatan, notes, notes ataupun sejenisnya diperbolehkan banget. Untuk itu, waktu dan layar dipersilakan untuk Mas Niam untuk membacakan atau untuk memaparkan materi pertama. Silakan. Oke, terima kasih Kak Wayu atas kesempatannya ya. Eh, Alhamdulillah di kesempatan pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan mentoring pertama ya. Eh, oke, mentoring pertama di sini punya tema yaitu roadmap menuju PTN impian. Mungkin di sini aku nggak menyampaikan banyak materi ya, cuman lebih ke sharing-sharing aja nantinya dan harapannya nanti kita bisa discuss di sesi tanya jawab ya seperti itu. Oke, selanjutnya perkenalkan dulu ya, aku Soli Kurniam. Mungkin teman-teman di sini juga sudah pada kenal. Aku juga ngajar di Caraku Academy. Background pendidikan, aku dari Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Sosiologi. Eh, untuk sekarang lagi studi lagi di MBA Institut Teknologi Bandung.
Alhamdulillah diberikan kesempatan jadi award di LPDP batch 2 tahun 2024 kemarin dan eh, alhamdulillah juga selama kurang lebih beberapa tahun ini ya jadi teacher, tutor, fasilitator dan juga mengerjakan proyek-proyek lainnya seperti itu. Oke, kita masuk ke eh, materi ya. Yang pertama, apa aja sih jalur masuk PTN itu? Oke. Nah, mungkin teman-teman udah familiar ya dengan jalur PTN ini, di mana terkait jalur PTN ini kan dibagi menjadi tiga ya. Ini jalur yang utama. Meskipun selain di antara ketiga jalur ini masih ada beberapa jalur jalur lain seperti itu ya. Cuman di sini aku bahas tiga jalur yang utama. Yang pertama di sini ada jalur SNBP atau disingkat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ya. Nah, untuk SNBP ini minimal kuotanya ya atau daya tampungnya itu 20% ya dari PTN tersebut ya. Dan ini kriteria penilaiannya didasarkan pada nilai akademik saja atau nilai akademik atau dan juga prestasi lainnya yang tetapkan oleh PTN. Nah, kabarnya tahun ini untuk SNBP itu kriteria penilaiannya itu ditambah dengan menggunakan skor TKA. Cuman itu nanti tergantung kebijakan dari masing-masing PTN ya. Kita nggak tahu PTN mana yang menerapkan syarat TKA sebagai syarat seleksi di SNBP kali ini seperti itu. Terus berikutnya di sini juga ada SNBT. Nah, kalau SNBP di sini kan berdasarkan prestasi ya teman-teman. Artinya memang seleksinya itu pakai nilai rapot. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini tidak termasuk siswa eligible ya, teman-teman bisa mendaftar di jalur SNBT, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes. Nah, ini berdasarkan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan juga kriteria lain. Nah, kriteria lain ini ditetapkan oleh PTN-nya masing-masing gitu. Contohnya seperti apa? Misalkan untuk jurusan yang membutuhkan portofolio. Nah, itu juga jadi salah satu kriteria penilaian juga. Terus pelaksanaan menggunakan tes ya. Tes komputer, biaya ditanggung oleh peserta dan apabila teman-teman pakai KIP kuliah itu akan disubsidi oleh pemerintah. Sama yang terakhir di sini ada seleksi mandiri PTN, maksimum ini 30% ya. Sebenarnya untuk seleksi mandiri ini tiap PTN punya kebijakan masing-masing. Jadi silahkan nanti teman-teman kepoin PTN impiannya kira-kira seleksi mandirinya itu skemanya seperti apa. Apakah ujian ya atau menggunakan nilai UTBK atau mungkin menggunakan nilai rapot gitu ya. Banyak skema untuk seleksi mandiri ini. Namun di sini yang menjadi catatan ya bagi PTN berbadan hukum atau PTN BH SNBT itu minimum 30% dan seleksi mandiri minimum 50%. Nah, ini khusus untuk PTNBH dan rata-rata memang dimaksimalkan di seleksi mandiri yang kotanya sampai 50%. Seperti itu ya. Itu terkait jalur masuk. Terus kenapa sih siswa banyak gagal masuk PTN? Memang nggak bisa dipungkiri ya bahwa pendaftar setiap tahunnya itu terus meningkat. Seperti itu ya. Yang pertama, daya tampung terbatas. Daya tampung PTN ya, atau perguruan tinggi negeri itu memang terbatas ya. Jadi tidak bisa mengakomodir seluruh pendaftar seperti itu. Apalagi di tahun ini, kalau kemarin teman-teman update berita ya, itu kan ada isu bahwa eh, pemerintah sedang membatasi kota S1 untuk perguruan tinggi negeri seperti itu ya. Cuman apakah itu valid atau enggak, saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut karena untuk sistem SNPMB ya, kalau misalkan teman-teman kepoin itu universitas juga belum membuka daya tampung mereka masing-masing di tahun ini, kira-kira seberapa banyak. Terus yang kedua, tidak punya strategi. Artinya ya udah ketika dia mau ikut seleksi cuman ikut saja nggak menyiapkan strateginya gitu ya. Karena masing-masing jalur pasti punya strategi yang berbeda-beda gitu ya. Mulai dari SNBP dia pakai nilai rapot pasti strateginya bakal berbeda jika dibandingkan dengan SNBT, begitupun juga dengan ujian mandiri. Terus di sini salah memilih jurusan. Artinya teman-teman di sini eh, masih bingung ya kira-kira jurusan yang cocok apa sih gitu ya.
Nanti mungkin bisa sharing-sharing sama kalian yang lebih apa ya mendalami terkait hal ini ya terkait minat dan bakat. Terus tidak tahu peluang dan juga passing grade. Nah, terkait passing grade, memang setiap tahun itu berubah dan PTN tidak mengeluarkan data secara resmi gitu ya. Cuman kita bisa melihat passing grade ini atau peluang ini dari daya tampung dan juga keketatan yang udah dipublish sama masing-masing PTN gitu. Ataupun kita juga bisa melihat dari prediksi ya gitu. Cuman itu nggak bisa kita jadikan patokan. Yang penting kita bisa mengukur dari nilai tryout kita dan juga bisa menyesuaikan juga dengan keketatan dan daya tampung. Terus belajar tanpa timeline. Ini juga salah satu kesalahan yang sering dialami oleh pejuang PTN ya. Artinya mereka belajar itu nggak ada timeline gitu ya. Misalkan ya rata-rata orang kan belajar mungkin dari dasar ya, materi dasar, terus lanjut ke drilling soal, lanjut ke tryout seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang belajar SKS atau sistem kompetisi semalam gitu ya. Ketika menjelang UTBK, amin seminggu mereka baru belajar. Nah, kalau sistemnya seperti itu sangat susah ya gitu ya kita untuk menyerap materi. Makanya belajar untuk mempersiapkan SNMPTN juga perlu dipersiapkan secara jauh-jauh hari seperti itu. Dan yang terakhir overconfidence atau terlalu percaya diri dan juga underestimate ya. Pesimis juga tidak boleh gitu ya udah sedang-sedang saja seperti itu ya. Nah, PTN impian itu butuh strategi, bukan hanya sekedar pintar saja. Faktanya memang banyak gitu ya orang yang memiliki nilai skor yang tinggi tapi tidak masuk ke PTN. Ya mungkin salah satunya ya dia salah menempatkan jurusan atau mungkin salah strategi juga seperti itu ya. Jadi di sini kenapa sih kok bisa seperti itu ya? Karena PTN ini kan skalanya tingkat nasional ya. Kita nggak bisa memprediksi dari orang-orang dari sekolah mana gitu yang mendaftar dan juga dengan tingkat kepintaran seperti apa kita nggak bisa memprediksi. Yang penting kita konsisten ya, konsisten belajar, berusaha seperti itu. Oke, next. Nah, berikutnya di sini ada daya tampung ya, SNPMB 2025. Di sini kalau kita mengacu pada data ya, ini ada beberapa total daya tampungnya itu sekitar 626.000. Ya, kalau kita lihat jumlah seperti ini sih cukup cukup banyak ya gitu ya. Cuman pendaftarnya juga lebih banyak lagi seperti itu ya. Apalagi untuk SNBT, SNBP ya sama SNBT. Nah, itu tingkat keketatannya luar biasa ya. Dari misalkan ini ya untuk SNBT dari 209.000 yang diterima, nah jumlah pendaftarnya itu mencapai 800.000 lebih gitu. Artinya eh, sekitar 25% mungkin ya yang diterima seperti itu. Oke, berikutnya tentukan PTN dan juga jurusan. Nah, ini juga perlu teman-teman perhatikan ya ketika kalian mendaftar. Artinya kalian harus bisa menentukan PTN pilihan kalian, ya, itu mau PTN yang mana, sama jurusan yang kalian inginkan itu mau jurusan apa, seperti itu. Yang pertama di sini tentukan satu jurusan utama. Nah, jika teman-teman di sini memang tertarik ke satu jurusan tersebut dan PTN tersebut, ya udah itu set jadi goal utama kalian gitu ya. Tapi selain itu, kalian juga harus menyiapkan satu cadangan jurusan lain yang lebih realistis tapi masih masuk dengan minat kalian seperti itu ya. Dan untuk menentukan itu kalian juga harus riset ya, riset daya tampung sama peminat dan sesuaikan dengan minat dan kemampuan. Nah, sekarang informasinya itu udah ada di Google ya, bahkan sekarang juga ada pakai AI, kalian bisa cari informasi tersebut, bisa riset ya terkait jurusannya, kira-kira jurusan tersebut itu belajar apa saja, matkul-matkulnya apa saja, dan peluang karir apa saja itu juga perlu di riset ya, perlu diperhatikan juga. Nah, berikutnya analisis peluang. Caranya gimana? Yang pertama, kita lihat rasio keketatannya gitu. Kira-kira perbandingannya itu berapa sih? Berapa banding berapa gitu yang bisa diterima di jurusan tersebut gitu. Sama kalau misalkan SNBP ya kalian evaluasi nilai rapot ya. Kira-kira nilai rapot kalian yang bagus itu di mapel apa dan
biasanya di SNBP kan ada mapel pendukung ya teman-teman. Nah di situ juga perlu diperhatikan ya kira-kira mapel pendukungnya apa gitu. Sama kalau untuk SNBT berarti tryout ya. Rajin-rajin mengerjakan tryout dan jangan lupa setelah mengerjakan tryout harus evaluasi. Kira-kira di tryout ini kurangnya bagian apa sih gitu ya? Ada materi yang belum paham nggak gitu? Seperti itu ya. Terus kita lanjut lagi nih. Nah untuk SNBT, terkhusus untuk SNBT ya. Yang pertama pahami pola dan struktur tes SNBT. Nah karena SNBT ini dibagi menjadi eh, tiga ya. Yang pertama ada tes potensi skolastik ya, yang ada 4 subtes itu. Ada tes literasi, literasi bahasa Indonesia, sama literasi bahasa Inggris, sama yang terakhir itu ada penalaran matematika atau numerasi di sini. Karena tipe soal SNBT ini tentunya bakalan berbeda ya sama soal-soal yang teman-teman temui di sekolahan gitu ya. Jadi ya rajin-rajin ikut tryout, latihan soal supaya kalian juga tahu kira-kira pola soal SNBT itu seperti apa. Terus di sini juga perbanyak latihan soal dan evaluasi kesalahan, ikuti tryout rutin dan juga pilih jurusan sesuai skor dan tingkat keketatan. Oke, berikutnya di sini ada subtes SNBT ya, teman-teman. Kira-kira nanti jumlah soalnya seperti ini dan waktu pengerjaannya juga seperti ini ya. Yang pertama di sini ada penalaran umum, terus ada pengetahuan dan pemahaman umum dan kemampuan memahami bacaan dan menulis, ada pengetahuan kuantitatif. Terus tes literasinya nanti juga ada tes literasi dan penalaran matematika. Di sini dibagi lagi nih, jadi literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, sama penalaran matematika gitu. Oke, untuk tanggal pentingnya, jika teman-teman mungkin belum save ya, silakan boleh di screenshot saja untuk tanggal penting SNBP sama SNBT ini. Untuk tanggal SNBT udah berjalan ya. Sorry, untuk SNBP kelihatannya udah berjalan dan udah sampai tahap registrasi ya. Tinggal nanti teman-teman menunggu hasilnya yaitu di tanggal 31 Maret. Terus untuk yang belum berjalan itu untuk SNBT 2026. Kita mulai pendaftaran nanti di bulan Maret ya, 25 Maret sampai 7 April 2026, terus pelaksanaannya 21 sampai 30 April. Jadi kurang lebih masih ada waktu sekitar 2 bulanan ya, di bulan Maret sama April buat teman-teman di sini persiapan gitu untuk seleksi SNBT ini. Oke, dari situ mungkin bisa aku simpulkan ya, kira-kira kesalahan rata-rata yang dialami oleh pejuang PTN yang pertama tidak konsisten. Karena ini cukup susah juga menerapkan konsisten buat belajar ya teman-teman. eh, Mulai sekarang mungkin bisa lebih diperhatikan gitu ya, waktu belajarnya kalau bisa jangan sampai skip ya sehari untuk tidak belajar atau mengerjakan soal gitu. Paling nggak teman-teman menyisakan waktu sekitar 1 sampai 2 jaman lah ya buat belajar ini. Terus sama evaluasi. Setelah mengerjakan tryout teman-teman juga bisa evaluasi ya skornya apakah ada kenaikan gitu atau malah turun gitu. Terus kira-kira subtes mana aja sih yang aku masih lemah gitu. Itu juga bisa dievaluasi. Sama belajar sistem kebut semalam. Nah, ini tidak bekerja ya kalau misalkan kalian terapkan di SNBT. Karena SNBT kan materinya banyak banget gitu ya. Nggak mungkin bisa kita kebut selama semalam bahkan seminggu juga tidak mungkin ya bisa kita kebut. Terus terlalu banyak distraksi. Distraksi di sini banyak ya, misalkan eh HP, terus teman-teman terlalu sibuk main, itu juga sama ya. Karena masih kelas 12, udah kelas 12 jadi sebisa mungkin tinggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak begitu diperlukan ya. Terus tidak punya mentor. Jadi teman-teman bingung gitu mau konsultasi sama siapa gitu ya. Nah, kalau di sini kan kita ada kegiatan mentoring ya. Nah, itu waktu yang tepat teman-teman buat konsultasi gitu ya. Nggak apa-apa ya sharing-sharing terkait kendala apa yang dialami gitu ya. Ataupun nanti juga bisa menjadwalkan mentoring secara privat juga bisa. Nanti silakan bisa menghubungi saja ke adminnya gitu ya untuk dijadwalkan mentoring privat gitu.
Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan ya. Mungkin setelah ini lebih banyak di sharing-sharing aja ya atau sesi tanya jawab. Jadi silakan nanti nggak usah sungkan untuk bertanya seperti itu. Mungkin seperti itu. Aku cukupkan kembali lagi ke moderator Kak Wahyu. Oke, terima kasih Mas Niam ya untuk sesi pemaparan materi yang luar biasa ya. Tadi sedikit gambaran ya singkat ya teman-teman ya bahwasanya mungkin memang terkait dengan SNBP ini memang sudah dekat sorry kalau SNBP memang sudah berjalan ya teman-teman ya. Tapi untuk SNBT perlu untuk dipersiapkan. Jadi mungkin buat teman-teman manajemen waktu ataupun terkait dengan time manajemennya ini perlu untuk sering-sering belajar, latihan, dan lain sebagainya. Dan tentunya gitu ya, hal ini tentunya nggak singkat ya teman-teman ya belajarnya. Karena bisa dibilang kalau dalam SNBT itu kan ada 7 subtes ya dari pengetahuan kuantitatif, penalaran umum, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, PBM, pemahaman baca dan menulis, PPU, pemahaman dan pengetahuan umum, dan juga satu lagi udah kayaknya 7 ya seperti itu. Jadi tentunya nggak cuma satu dua ya yang perlu dipelajari teman-teman ya, juga perlu untuk latihan. Dan mungkin itu ya terkait dengan materi satu hari ini ya teman-teman. Selanjutnya di sini mungkin aku bakalan lebih ke sharing session gitu ya teman-teman ya. Jadi terkait dengan PTN impian ini bisa dibilang perjalanan kalian itu berpusat atau bermula di sini ya teman-teman. Jadi perlu benar-benar dipikirkan dengan matang bagaimana sih untuk memilih PTN yang kalian minati, PTN 7, PTN yang kalian impikan dan seterusnya. But atau tetapi ya di sini nggak cuma PTN yang seharusnya kalian pikirkan, tapi juga di bagian sini kalian perlu untuk memikirkan yang namanya jurusan. Karena baik dari SNBP, SNBT maupun Mandiri, kalian harus menentukan ya target kalian itu mau kemana, jurusannya seperti apa, dan sebagainya. Barulah dari situ nanti kalian bisa fokus, oh aku pengen ke jurusan ini, nantinya bakalan mempelajari tentang ini. Aku bakalan fokus untuk UTBK-nya benar-benar tingginya bagian ini. Tentunya hal ini tergantung jurusan masing-masing ya. Terkait dengan SNBT ataupun terkait dengan seleksi ini juga memperlihatkan ya terkait dengan minat kalian kemana dan dilihat gitu ya poin kalian di bagian situ tinggi atau kurang seperti itu. Tentunya hal ini kita masih di bulan Februari ya, masih ada waktu untuk berlatih dan belajar. Perkiraan kayaknya SNBT atau yang tes itu April Mei ya sekiranya seperti itu. Jadi kurang lebih masih ada 2 bulanan untuk kalian latihan atau belajar. Mungkin ya terkait dengan selanjutnya kita lebih ke arah sharing session dulu ya teman-teman ya atau mungkin ngobrol-ngobrol singkat nih dengan Mas Niam gitu ya. Tadi kan topik roadmap ya atau terkait dengan untuk mencapai impian Mas Niam. Kira-kira ya apakah teman-teman nanti perlu untuk menyiapkan plan-nya tuh dari plan A, plan B atau bagaimana untuk memilih plan? Kalau untuk pemilihan PTN di SNBT ya khususnya, kalau salah itu nanti bakalan ada pilihan ya. Jadi ya teman-teman terusan empat pilihan itu. Nah, saranku memang dimaksimalin pilihan 1 sampai 4 itu diisi semua gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ada jurusan yang teman-teman minati seperti itu. Tapi kok seandainya pilihan 3 sama 4 itu tidak diisi ya nggak apa-apa karena pilihan 3 sama 4 itu diploma ya kalau nggak salah di 4 sama di 3 itu. Jadi fokusin di pilihan itu cuma ya tetap ada plan cadangan misalkan pengen jurusan di UGM misalnya seperti itu. Terus pilihan dua kamu bisa menempatkan ya lebih dari pengennya Jadi itu ya teman-teman ya, karena SNBT ini nggak terbatas, kalian hanya diminta untuk memilih satu tempat atau satu univ dan nggak hanya diminta untuk memilih satu jurusan aja. Tentunya di hal ini perlu untuk strategi ya teman-teman ya. Dan di bagian sini, ini juga nggak sih Mas ya, kalau misalnya nih ya Mas ya,
Biasanya kan kalau terkait dengan SNBT atau jalur tes itu kan sudah ada kayak track record atau pengalaman sebelumnya gitu ya di tahun-tahun sebelumnya. Kayak batas minimum UTBK atau nilai SNBT-nya itu berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya ya di bagian sini Mas, ketika udah menjalani beberapa tryout atau beberapa latihan, dirasa tuh misalkan ya targetnya di suatu univ itu minimal 650 gitu ya. Ternyata ketika udah ikut beberapa tryout atau beberapa latihan, targetnya itu masih di angka misalkan 580 atau 600 gitu ya. Lebih baik kaliannya itu mengubah PTN atau benar-benar fokus ke PTN itu tapi benar-benar dikejar gitu Mas terkait dengan belajarnya. Oke, terima kasih Kak Wayu. Sebenarnya di sini ada dua opsi. Teman-teman di sini mau tetap realistis atau mau tetap kekeh ngejar PTN dan juga jurusan yang kalian inginkan gitu ya. Kalau misalkan sekarang nih kalian ngeset standar ya atau ngeset goal. Sekarang kan masih ada sisa waktu 2 bulan gitu ya. Nah, kalau nggak salah pendaftaran kan sampai bulan Maret nanti ya pendaftaran UTBK. Jadi sekarang kalian kira-kira bisa bisa nggak kalian yakinkan sama diri kalian sendiri gitu loh dalam waktu 2 bulan ini bisa nggak sih aku ngejar nilai tryout gitu ya yang sesuai dengan passing grade ya atau standar di univ tersebut gitu. Kalau misalkan seandainya kalian yakin itu bisa kekejar gitu ya, dalam waktu 2 bulan ini kalian yakin bisa menguasai materi dan bisa kekejar nilai tryoutnya atau skornya nanti, ya nggak apa-apa, silahkan kalian ambil pilihan kalian yang kalian inginkan ya di jurusan dan juga PTN impian kalian gitu ya. Misalnya top 3 atau top 5 juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian yakin ya gitu mampu mengajar itu. Tapi kalau misalkan sekarang kok dirasa kayaknya dengan nilai trios yang sekarang nggak susah ya buat mengejar top 3 gitu ya. Ya sebenarnya kalian bisa menurunkan standar itu, tapi masih dalam satu jurusan yang kalian inginkan gitu ya. Eh, Seperti itu. Pokoknya yang perlu dihindari ya, misalkan kalian pengen masuk di top 3 ya. Tapi ya udahlah, yang penting top 3 gitu. Jurusan apapun itu bebas gitu. Itu nanti malah kalian sendiri yang rugi gitu. Soalnya kalian masuk ke jurusan yang bukan kalian inginkan walaupun itu top 3 ya gitu. Sebenarnya bisa seperti itu sih. Gitu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman aku dulu ya di tahun 2020, kebetulan aku juga lolos SBMPTN ya, sekarang SNBT namanya. Dulu aku tuh ngeset pilihan satu sama dua ya. Pilihan satu itu memang PTN dan jurusan yang aku inginkan. Terus pilihan duanya itu sebenarnya jurusannya masih relevan, satu fakultas juga. Walaupun PTN-nya itu bukan PTN yang aku inginkan gitu. Nah pada akhirnya aku keterima di pilihan dua gitu. Karena menempatkan urutan itu juga penting gitu loh. Misalkan pilihan satu kita itu gagal ya atau tidak diprioritaskan, maka kita bisa masih ada punya opsi di pilihan duanya seperti itu. Nah, itu salah satu strategi yang aku lakukan dulu sih gitu di SNBT gitu. Oke, thank you Mas Niam. Pada udah sharing session ya, benar-benar berdasarkan pengalaman sebelumnya nih teman-teman. Sebenarnya terkait dengan hal ini tentunya karena ada perbedaan sistem dan sebagainya, tentunya teman-teman bisa mempertimbangkan hal ini, tapi juga bisa menyiapkan beberapa plan cadangan ya nantinya, agar nantinya benar-benar sesuai temanya ya, benar-benar mencapai PTN impian teman-teman masing-masing. Dan mungkin itu ya terkait dengan mentoring pertama. Untuk teman-teman yang pengen bertanya, bisa di hold dulu, bisa ditunda dulu teman-teman ya, karena kita akan langsung ke mentoring 2 terlebih dahulu. Dan nantinya setelah mentoring 2 selesai, nanti teman-teman boleh tanya langsung nih ke mentor 1 ataupun mentor 2. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Diam untuk waktu dan juga pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan beralih ke mentoring kedua teman-teman ya. Dengan tema cara mengenali minat dan bakat. Hal ini tentunya akan relevan ya teman-teman ya dengan yang sebelumnya yang berkaitan sama PTN impian. Dimana kalau misalnya teman-teman masih bingung nih terkait dengan memilih jurusan, memilih terkait dengan fakultas dan sebagainya, teman-teman juga bisa memilihnya berdasarkan minat dan juga bakat teman-teman juga. Tapi hal ini perlu dipertimbangkan beberapa hal gitu ya. Dan di bagian sini kita kedatangan narasumber yang kece abis di mana ada Kak Andi Amelia Lestari, SPSI, atau Sarjana Psikologi. Beliau merupakan founder dari TIFSI dan juga merupakan awardee dari mahasiswa LPDP dan juga double degree nih teman-teman, yakni dari ITB dan juga Universitas of Glasgow. Mungkin aku sapa dulu ya, halo Kak Andi, apakah
Udah siap kira-kira? Halo Kak Wahyu, panggil Amel aja ya. Oh, panggil Amel lagi, baik. Kak Amel udah ready untuk berbagi sharing dan juga terkait dengan pemaparan materi ini kira-kira? Ready, ready, aman. Oke, kalau misalnya udah siap, mungkin waktu dan lain dipersilakan ya untuk Kak Amel untuk memaparkan materi. Silakan. Baik, siap. Terima kasih. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya eh, kepada Kak Wahyu, kepada Kak Niam juga dan halo teman-teman peserta, adik-adik peserta. Bagaimana kabarnya malam ini? Apa masih semangat? Jawab dulu dong. Di kolom chat juga boleh nih. Semangat. Oke, terima kasih udah respon. Nah, semoga adik-adik yang lain, oh ya masih. Oke. Nah, malam ini kita santai aja kan ini temanya. Jadi nanti adik-adik silakan bertanya atau mungkin ada hal yang pengen diketahui, bisa langsung aja. Nah, em, jadi malam ini tentu kita, oh ini next slide aja, sorry. Hari ini kita bakal bahas terkait dengan minat dan bakat. Nah, sebelumnya aku mungkin perkenalan dulu kali ya. Ya, adik-adik tadi udah di-mention tadi sama Kak Wahyu terkait dengan em, latar belakang aku, sedikit latar belakang aku, tapi ini juga aku mau nambahin terkait dengan S1 aku, itu di Psikologi UNY, eh, dan juga dulu lulusnya cum laude. Nah, terus lanjut lagi mungkin sedikit, next Kak. Oke. Dulu ini mungkin sedikit perjalanan. Dulu waktu SMP aku ketua OSIS, waktu SMA aku sering ikut Olimpiade dan pernah juara juga di bidang ekonomi. Terus juga aku aktif di ketika kuliah di bidang perhimpunan, terus juga di bidang Bawaslu dan juga aktif di bidang organisasi mahasiswa daerah, baik itu tingkat kabupaten dan provinsi. Terus aku pernah juga magang di Dinas Pariwisata DIY. Lanjut lagi, nah, ini sedikit achievement aja. Jadi aku juga salah satu duta wisata Sulawesi Selatan tahun 2023. Dan yang tadi udah di-mention, aku juga LPDP Awardee atau penerima beasiswa double degree program dan saat ini menjadi mahasiswa MBA ITB dan juga sebagai founder of Twipsit. Twipsit itu juga sebuah lembaga psikologi. Gitu. Nah, terus ini my little achievement after graduate, sedikit pencapaian aku setelah lulus dari S1, yaitu karena aku pengen S2, jadi tentu aku keterima di S2 di ini di Institut Teknologi Bandung. Maafkan ya ini foto baru aku yang agak-agak gitu ya. Lanjut. Dan juga tadi udah di-mention ya, karena double degree berarti satu tahun itu mekanismenya. Nah, ini di University of Glasgow di Inggris. Terus lanjut lagi, lanjut lagi. Next. Oke, ini di The University of Western Australia. Tadi itu di Australia. Terus ini di University of Hull, ini di Inggris. Lanjut lagi, ini di University of Liverpool di Inggris. Juga keterima. Dan ini di University of Otago, ini di New Zealand. Ini dia itu adalah salah satu best university in New Zealand dan juga one of the most beautiful campus in the world. Salah satu kampus tercantik di dunia. Itu aku daftarnya Master of Business, specialized in tourism. Spesialisasi di bidang tourism. Lanjut, ini di University of Adelaide, ini di Australia. Terus lanjut lagi, dan ini juga yang terakhir di University of Queensland, ini di Australia. Nah, itu aku ambil Master of Business. Nah, uniknya University of Queensland itu salah satu juga yang terbaik di dunia dan dia ranking 37. Nah, barangkali dari kalian juga ada nih yang mau nantinya. Tapi nggak apa, kita fokus dulu ke minat dan bakat. Lanjut.
Oh ya, dan ini adalah penerimaan dari LPDP atau beasiswa. Jadi singkatnya mungkin buat adik-adik, tapi LPDP ini hanya untuk S2 saat ini. Jadi memang dikhususkan untuk S2 dan S3. Nanti kalau untuk S1 ada sendiri juga beasiswanya. Jadi kita nggak bahas beasiswa di sini. Oke, lanjut. Oke, ini terkait dengan tawaran pekerjaan aja. Jadi kayak aku cuma pengen showing to you, menunjukkan kalau sebenarnya kalau kita udah memang passionate, kalau kita udah di apa ya, kalau emang kita tuh bisa mampu mengajar mimpi kita dan mengenali minat dan bakat kita, bahkan offering atau tawaran pekerjaan itu datang dengan sendirinya. Jadi kayak setelah aku keterima di beberapa kampus dan keterima di LPDP, ternyata tawaran itu datang sendiri dari dosen aku, bahkan tanpa aku kabarin. Jadi itu dia sendiri yang tahu infonya. Gitu. Lanjut. Nah, kira-kira gimana ya caranya? Ada nggak sih yang mau berpendapat? Kira-kira gimana ya caranya? Bebas aja gitu. Mungkin ada yang kepikiran gitu. eh Apa ya salah satu cara aku gitu. Ada yang mau berpendapat nggak? Di chat juga nggak apa-apa. Ada nggak? Ayo. Bebas aja nggak ada yang salah kok pendapatnya. Kak Wahyu nih, apa Kak Wahyu? Apa nih, Kak? Ada yang mau berpendapat nggak? Kira-kira gimana nih caranya? Ayo, katanya kalau misalnya ngejawab nanti ada satu doa untuk ke PT Nivea nih, teman-teman. Ada yang mau berpendapat mungkin? Iya nih, ada nggak? Chat juga nggak apa-apa. Kan dari SMA kita harus sudah berani. Aku spill deh, salah satu caranya adalah dengan berani. Nah, ini kalau nggak ada yang berani, waduh. Gimana nih? Harus ada yang berani. Kayaknya masih malu-malu. Kalau malu-malu nggak apa-apa Oh, masih loh di malu-malu kolom chat, ya? teman-teman. Atau kalau misalnya malu-malu banget, di PC nggak apa-apa nih, di DM, di emailnya gitu, Oh di iya, boleh. PC aja nggak apa-apa. ya betul, Lewat di Zoom-nya message di ya. DM aja nggak apa-apa loh. Boleh. Ya udah kalau gitu, lanjut aja Kak slide-nya. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengenal diri sendiri. Nah, jadi ya teman-teman, em, pokoknya singkat cerita adalah, menurut aku hal yang paling penting adalah untuk mencapai sesuatu adalah kita mengenal diri sendiri. Karena kalau kita nggak mengenal diri sendiri, kita tuh kadang bingung tujuan kita, apa yang membuat kita tuh tetap stay atau tetap bertahan untuk mengejar mimpi itu. Kalau kita mengenal diri kita sendiri, kita mampu untuk apapun rintangannya, apapun masalahnya, karena kita udah kenal bahwa ini adalah tujuan kita dan kita pasti tetap bisa menghadapi masalah apapun itu, kita akan tetap maju terus apapun hambatannya. Nah, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut lagi nih. Lanjut dulu, Kak. Nah, oke. Ini teman-teman wajib jawab dulu ya di kolom komentar. Jadi pertanyaannya itu, kalau kamu punya waktu 5 jam kosong tanpa disuruh siapapun, kamu bakal ngapain? Nah, kalau uang bukan masalah, kamu mau jadi apa? Jadi teman-teman bisa pilih salah satu aja. Di antara ini, terus coba deh jawab dulu di kolom komentar. Ayo, ada yang berani nggak? Jawab dulu dong. Orang kaya. Oke, benar. Benar, kalau uang bukan masalah, kamu jadi apa? Jadi orang kaya ya benar, masuk. Ayo, ada lagi? Nah, ini udah banyak nih. Kalau uang bukan masalah, aku pengen bikin perusahaan sendiri. Oke. Di saat saya punya waktu 5 jam, saya akan membaca buku. Oke, Almira, siap. Alia Safira, ngerjain matematika karena aku suka ngitung. Oke, keren banget ya. Gak expect 5 jamnya itu bakal dipakai ngerjain matematika. Nah, jadi, nah teman-teman, ini tuh adalah salah satu pertanyaan reflektif terkait dengan kemana sih arah minat kita. Nah, kadang-kadang kita tuh bisa easy, bisa dengan mudah tahu itu dengan mencoba untuk menjawab pertanyaan ini gitu. Nah, terus lanjut lagi.
Nah, terus apa sih itu minat dan bakat? Lanjut aja, Kak. Nah, jadi ini kalau kita pakai perspektif psikologi, ini kita pakai teori dari Holland. Nah, minat itu sendiri adalah kecenderungan psikologis untuk merasa tertarik dan terlibat pada suatu aktivitas. Nah, jadi ini tuh namanya Riasek-Holland Theory. Nanti teman-teman akan aku kasih webnya, jadi teman-teman bisa tes sendiri. Kira-kira teman-teman itu eh, di mana orangnya. Jadi mungkin sederhana aja aku jelasin kalau Riasek itu R-nya itu adalah realistik. Realistik itu adalah orang-orang yang suka melakukan. People who have mechanical ability prefer to work with objects, mesin, tool, plants, or animals. Jadi orang-orang yang lebih suka untuk bekerja dengan sesuatu, dengan mesin, dengan alat-alat, dengan hewan, atau dengan tumbuhan. Jadi dia itu suka dengan hal-hal yang outdoor, yang bisa dipraktis, yang bisa dipegang, atau yang bisa dilihat. Nah, itu tipikal yang realistik. Terus ternyata ada juga tuh orang yang tipikalnya investigative. Investigative itu dia lebih ke thinkers atau pemikir. Orang-orang yang suka to observe, suka mengobservasi, suka belajar, menganalisis, menginvestigasi, meneliti. Kenapa masalah ini terjadi, solusinya apa? Dia orang-orang yang tipikal tuh suka sains, suka matematika, suka yang berpikir secara dalam. Nah, itu adalah tipikal investigative. Nah, terus ada juga tipikal artistic, yaitu creators atau pembuat sesuatu lah. Orang-orang yang suka tentang seni, inovasi, atau kreativitas. Jadi dia lebih suka untuk hal-hal yang tidak terstruktur atau mungkin lebih abstrak, yang dimana dia bebas menggunakan imajinasi atau originalitas mereka. Nah, jadi dia aktif dan kreatif untuk bebas untuk berekspresi. Ini adalah tipikal creators atau artistik. Nah, selanjutnya ada juga tuh tipe orang yang sosial. Jadi minatnya itu lebih ke membantu orang lain. Orang-orang yang suka untuk membantu orang lain, untuk menginformasikan, untuk ngajarin, untuk ngelatih, untuk mengembangkan, atau orang-orang yang punya kapabilitas untuk uh, mengajak orang lain ke arah yang lebih baik dengan kata-katanya. Jadi dia suka ngomong gitu. Nah, ini adalah tipikal orang yang sosial. Terus ada juga yang tipe enterprising atau di mana orang yang suka kerja dengan orang lain. Nah, dia suka mengajak, dia suka perform, dia suka memimpin, dia suka memanage, dan lain-lain. Ya, ini enterprising nih. Terus yang terakhir itu ada konvensional atau organizer. Dia suka mengatur gitu. People who like to work with data. Orang yang suka kerja dengan data, terus juga punya kemampuan numerical ability. Kalau mungkin numerical ability itu adalah kemampuan untuk numerik yang seperti mungkin akuntansi atau dia suka eh, mengatur sesuatu secara data dan kolom gitu. Nah, dia juga suka secara struktural. Terus eh, dia suka mengikuti instruksi. Nah, itu adalah tipikal orang yang organizer. Yang minatnya itu adalah organizer. Nah, nanti teman-teman bisa ikutin tesnya. Nanti juga teman-teman akan keluar hasilnya. Teman-teman itu kira-kira kemana ya arahnya. Nah, lanjut. Nah, kalau bakat sendiri itu, ini kalau kita pakai psychological theory, bakat itu adalah kemampuan bawaan yang memungkinkan seseorang itu belajar lebih cepat di bidang tertentu. Nah, kira-kira nanti teman-teman bisa lihat kira-kira aku berada di bidang yang mana ya. Nah, kalau kita pakai teori dari Howard Gardner Multiple Intelligence Theory, jadi ini tuh uh, si Howard ini bilang kalau manusia itu bukan hanya memiliki satu intelijensi. Jadi kita tuh bisa punya banyak intelijensi gitu. Nah, inilah kenapa ada multiple gitu. Nah, yang pertama mungkin ada kecerdasan linguistik.
linguistik ini dia itu master of spoken and writing language. Dia itu mungkin lebih bisa dalam berbicara, juga dia bisa untuk menulis. Ada juga kecerdasan interpersonal, di mana dia itu memahami dirinya sendiri dan orang lain, dan juga dia memahami apa yang dia inginkan dan kenapa sih dia merasa seperti ini. Itu adalah kecerdasan interpersonal yang pada intinya adalah berasal pada diri sendiri. Nah, selanjutnya ada kecerdasan naturalis. Naturalis itu adalah ketika kita mengerti tentang alam dan organik proses yang organik gitu. Kalau kita suka alam, kita suka tumbuhan, nah itu bisa jadi kita memang memiliki kecerdasan naturalis. Terus ada juga kecerdasan spasial. Nah, spasial itu adalah mampu nggak sih kita melihat the world in 3D, in 3 dimensi gitu. Kita mampu memetakan mana jalannya, kita mampu melihat, oh kalau mau ke arah sini lewat arah ini ya. Simpelnya kita lebih easy untuk menghafal maps dibandingkan orang, atau mungkin kita bisa sekali lihat maps kita udah tahu gitu jalannya yang mana tanpa perlu ngikutin gitu. Nah, itu berarti kita mungkin punya kecerdasan spasial yang lebih tinggi dibanding yang lain. Terus ada juga kecerdasan musikal. Nah, pasti ya, namanya musikal tentang musik ya, kapasitas kita untuk meng-create atau mereproduksikan suara yang merefleksikan musik. Nah, jadi kalau misal teman-teman ada yang suka musik, kayaknya saya lebih suka musik, kayaknya kalau belajar musik saya itu lebih cepat dibandingkan dengan menghafalkan map gitu. Oh, berarti memang kecerdasan musikalnya itu jauh lebih tinggi gitu. Nah, then ada juga kecerdasan logical reasoning, yang dimana itu adalah mampu nggak sih kita berpikir secara dalam, secara deduktif. Deduktif itu sebabnya apa, baru kira-kira kesimpulannya apa gitu. Terus juga kita bisa mendeteksi, oh dari pola-pola ini terjadi seperti ini gitu. Nah, itu logical reasoning. Jadi polanya apa? Oh, kayaknya ini penyebabnya ini deh. Logical thinking. Kita bisa berpikir secara logis lebih tinggi dibandingkan dengan normally people, orang pada umumnya. Dan ada juga interpersonal. Nah, bedanya adalah kalau intrapersonal itu kecerdasan memahami diri sendiri, kalau interpersonal itu dengan orang lain. Communicating and reading people. Nah, itu kita bisa berkomunikasi dengan baik, dan juga kita bisa tahu kenapa ya orang merasa seperti itu. Nah, itu bisa jadi kita punya kecerdasan interpersonal. Nah, yang terakhir ada kecerdasan bodily kinesthetic. Nah, ini dia biasanya orang-orang yang atlet. Atlet itu biasanya dia punya bodily kinesthetic atau intelijensi bodinya itu bagus gitu. Jadi, memang dalam multiple intelligence ini bisa aja kita punya semuanya gitu. Cuma bedanya adalah proporsinya itu beda-beda tiap orang. Mungkin aku logical reasoning aku lebih bagus dibandingkan dengan musikal aku, atau mungkin linguistik aku tuh jauh lebih tinggi dibandingkan logical reasoning aku. Jadi kita bisa aja punya semuanya. Cuma bedanya adalah proporsinya atau persentasenya tuh beda-beda tiap orang. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan gitu. Jangan sampai aku tuh memang udah berbakat di bidang linguistik gitu, tapi aku tidak mengembangkan bakat itu, kan sayang ya. Terus jangan sampai memang aku tuh agak kurang di bidang naturalis, tapi aku memaksakan gitu. Padahal sebenarnya ada potensi linguistik aku yang bisa aku kembangkan jauh lebih baik daripada aku memaksakan diri aku untuk pinter di semuanya gitu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah cara mengenali minat dan bakat. Jadi ini adalah simple way aja buat teman-teman. Sebenarnya kalau di biro-biro psikologi itu kita ada tes minat dan bakat. Cuma kalau ini teman-teman kayaknya sudah mengidentifikasi bakatnya dengan baik, nah ini adalah cara yang sederhana. Yang pertama adalah perhatikan flow-nya. Jadi flow itu adalah kondisi ketika seseorang sangat menikmati aktivitas sampai lupa waktu. Nah, pertanyaannya adalah ini ditanya pada diri sendiri. Kapan terakhir kamu lupa waktu karena terlalu menikmati sesuatu? Nah, pokoknya kita mulai dari situ dulu. Kapan ya kira-kira aku lupa waktu ketika lagi ngerjain sesuatu? Nah, misal contohnya kamu lupa waktu saat desain di Canva. Oh, kayaknya kalau kamu desain di Canva tuh pengennya tuh bener-bener perfect, pengennya tuh bener-bener explore semuanya, jadi kayak 1 jam, 2 jam tuh nggak cukup gitu. Terus
bisa aja lupa waktu saat main coding gitu. Kok kayak pas kamu main coding, kok kayaknya waktu tuh nggak berasa ya, jadi nggak berasa lama gitu. Atau mungkin ketika kamu suka ngomong, lupa waktu saat jadi MC itu juga bisa gitu. Nah, ketika kamu sudah mulai mempertanyakan hal itu, nah itu adalah salah satu petunjuk minat yang kuat. Jadi coba ditanyakan lagi pada dirinya teman-teman, kira-kira kapan terakhir lupa waktu, tapi in a good way. Nah, lanjut. Nah, kalau untuk kalian kurang bisa nanti ya, nanti ini ada lagi nih slide-nya. Terima kasih Kak Ayu Lady pertanyaannya. Lanjut Kak. Oke, lihat pola konsumsi kontennya. Itu adalah cara yang kedua. Jadi kan aku yakin semua teman-teman di sini juga punya sosmed dan teman-teman pasti bisa melihat algoritmanya seperti apa. Even though mungkin ada yang nggak main TikTok atau mungkin tetap semuanya main. Nah, kalau paling sederhananya adalah lihat aja FYP kalian. FYP kalian itu isinya apa sih gitu, apa konten-konten seperti apa sebenarnya yang isinya. Karena itu kan bisa menunjukkan kalian tuh sebenarnya tertariknya kemana gitu. Jangan-jangan isinya tuh kebanyakan soal seleb. Oh, berarti kalian tuh suka tentang dunia enterprise misalnya. Tapi ada banyak sekali interpretasi yang bisa diberikan. Tapi kalau kamu pengen lihat kamu tuh minat kemana, purely lihat aja FYP kalian isinya apa. Terus YouTube rekomendasi kamu juga isinya apa, podcast favorit kamu topiknya apa gitu. Nah, itu kamu bisa simply menemukan minat kamu. Karena sebenarnya minat itu akan terlihat dari apa yang kita konsumsi tanpa dipaksa gitu. Karena kita nggak mungkin tiba-tiba in sendirian lagi waktu kosong kita sebenarnya nggak suka matematika tapi kita nyari podcast matematika kan nggak mungkin ya. Nah, makanya minat itu adalah sesuatu yang benar-benar kamu sering konsum, tapi itu tuh benar-benar dari dorongan diri kamu. Nah, terus yang ketiga adalah perhatikan learning speed-nya. Nah, kalau teman-teman mau tahu minat dan bakatnya, coba tanyakan deh pada diri ya teman-teman, pelajaran apa yang kamu tidak perlu belajar terlalu lama, tapi tetap paham gitu. Misal kamu kayak belajar matematika tuh cukup lama, tapi ketika belajar bahasa atau bahasa Inggris misalnya kamu cepet gitu. Oh, berarti memang bakat kamu tuh di bahasa gitu. Nah, terus juga kamu bisa nanya, skill apa yang kamu kuasai lebih cepat dari teman kamu yang lain gitu. Misal mungkin di dalam satu kelas itu kok nggak ada ya yang bisa main tenis meja ketika pelajaran olahraga gitu, kok nggak ada yang bisa main tenis meja. Terus kok tiba-tiba ada satu orang nih yang jago tenis mejanya, oh ternyata kamu jauh lebih berbakat. Itu berarti tanda bahwa memang kamu berbakat sih dibanding yang lain. Terus eh, yang terakhir itu adalah feedback dari lingkungan. Kadang bakat itu terlihat dari yang pertama orang sering bilang kamu cocok deh. Misal ini jadi pembicara ini contoh ya. Kalau kalian sering dapat feedback, kayaknya kamu cocok deh kalau ngomong, kayaknya seru untuk didengerin gitu. Terus ada yang bilang, kayaknya kamu oke deh kalau misal bikin konten gitu. Oh, ternyata kamu jago editing gitu. Terus teman selalu minta kamu jelasin materi gitu. Kalau kamu ngerasa dalam pembelajaran tertentu ada temen yang kayak tolong dong bantu ini, tolong dong ngajarin ini. Nah, berarti secara tidak langsung teman kamu tuh percaya bahwa memang kamu tuh lebih pintar dibanding ini. Dan itu adalah salah satu indikasi kalau memang kamu tuh bisa aja berbakat di bidang itu. Terus kamu sering dipercaya jadi leader, misal di dalam sebuah pembelajaran atau dalam sebuah event gitu. Nah, kamu bisa lihat kamu ternyata berbakat atau enggak dari feedback dari lingkungan atau umpan balik dari bagaimana respon lingkungan terhadap kamu. Lanjut. Nah, terus, ini karena teman-teman pasti udah mau daftar jurusan, daftar kampus, sorry. Nah, pertanyaannya adalah, di sini tuh tetap meskipun kita tadi mungkin udah mengenali minat dan bakat kita, ternyata tetap ada kok yang ngerasa salah jurusan gitu. Kenapa ada yang ngerasa salah jurusan? Yang pertama itu karena tekanan orang tua. Banyak banget ternyata kasus ya di Indonesia itu tuh milih kampus karena disuruh orang tuanya gitu, milih jurusan karena disuruh orang tuanya. Yang kedua adalah ikut temennya, kayak
kayaknya banyak yang di bidang ini kayaknya pada mau FK semua deh. Kayaknya aku juga mau FK deh. Kayaknya aku pengen di apa tuh namanya? Di bidang hukum karena mungkin temen aku kayaknya di hukum semua juga deh gitu. Terus banyak juga yang ternyata ngikutin tren, Duh. Nah, misal kayak kayaknya aku mau ngambil kedinasan deh. Kayaknya aku mau pulang karena gajinya banyak deh misalnya gitu ya. Terus kayaknya aku pengen ini karena ini. Tapi itu tuh karena hanya bukan dari dorongan pribadi, bukan dari cara dia mengenali dirinya sendiri, tapi karena dari tren gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kita memilih jurusan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat kita akan menjadi burnout. Burnout itu kita menjadi stres, depresi, kita menjadi tidak sanggup, kita menjadi nggak ada semangat, nggak ada motivasi untuk tetap kuliah gitu. Karena ya lagi dan lagi, kita kuliah itu, kita jurusan itu hanya bukan dari dorongan pribadi kita gitu. Lanjut, Kak. Nah, ini juga tadi yang ditanyain terkait dengan Kak Ayu ya. Gimana kalau untuk hal yang kurang efisien tuh gimana, Kak? Nah, ini jawabannya adalah jangan sampai tertukar antara hobi versus minat gitu. Jadi bisa jadi tuh sebenarnya kamu tuh mendefinisikan kamu menghabiskan banyak waktu nonton drama Korea. Terus kamu bilang em, kamu berbakat di bidang itu. Enggak juga kan, enggak seperti itu kan. Jadi jangan sampai kita salah menafsirkan. Karena poin pentingnya adalah kita harus mampu membedakan kita ini suka sebagai konsumen atau sebagai kreatornya. Nah, kayak gini, misalnya kamu suka main game, itu tuh nggak berarti bahwa kamu harus masuk di game developer gitu. Kamu harus masuk di jurusan itu. Jangan-jangan kamu tuh karena kalau pengen jadi game developer itu tuntutannya kamu harus punya logical thinking yang bagus gitu. Nah, sedangkan kamu mungkin bukan tipikal orang yang seperti itu. Kamu mungkin cuma hanya suka main gamenya aja, bukan berarti kamu berarti minat di bidang game gitu. Ini yang harus kita mampu bedain gitu. Kita tuh sukanya ini sebagai konsumen atau sebagai kreatornya. Lanjut. Nah, ini adalah cara paling sederhana yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman juga tentang formula nentuin jurusannya. Jadi, gunakan irisan tiga lingkaran. Irisan tiga lingkaran itu adalah yang pertama, teman-teman tulis dulu, buat dulu lingkarannya what you enjoy, apa yang kamu suka gitu, apa yang benar-benar kamu tuh berlarut-larut di dalam waktu itu, kamu benar-benar ngerasa mata kamu tuh bisa berbinar-binar ketika mengerjakan itu. Nah, terus baru kamu bikin lagi lingkaran kedua yaitu what you are good at, apa yang kamu bagus di situ gitu. Apa yang kira-kira kayaknya aku bagus di bidang matematika, kayaknya aku bagus di bidang linguistik, kayaknya aku bagus gini 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 dan gini gitu. Nah, terus baru deh yang ketiga, what the world's need. Nah, itu juga teman-teman harus kira-kira mengidentifikasi apa yang kira-kira dunia ini butuhkan gitu. Misal dunia butuh ini, dunia itu butuh orang yang bisa untuk mampu mengoperasikan ini, dan ini gitu. Nah, lanjut. Nanti teman-teman ketika udah membuat tiga lingkaran itu, nanti pasti ada irisannya. Nah, disitulah teman-teman bisa melihat kira-kira ini jurusan yang tepat nih buat aku nih. Oke, ini terkait nanti ini teman-teman bisa isi setelah acara ini tentunya nanti bisa teman-teman lihat kemana sih arahnya eh, minat dan bakat teman-teman. Lanjut. Oke, mungkin back again ya teman-teman. Pemilihan jurusan itu bukan tentang yang paling keren, tapi yang paling cocok dengan potensi diri kamu. Makanya balik lagi, kamu pasti akan mendapatkan nilai yang kamu pasti akan mendapatkan cita-cita atau potensi, potensi diri yang maksimal kamu ketika kamu benar mengenali diri kamu gitu. Dan jangan sampai kamu memilih jurusan atas dasar kepercayaan orang lain, tapi coba untuk kenali diri kamu lebih baik, kamu pengennya apa, kamu sukanya apa, jangan memaksakan diri.
Nah, kalau kamu mengenal diri kamu lebih dalam, kamu juga pasti nggak akan mudah ikut arus. Dan juga aku yakin kamu pasti akan lebih sukses dalam mencapai eh, target-target kamu ke depannya. Oke, ya mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjut aja sharing-sharing langsung kalau ada yang mau tanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Amel ya atas sesi pemaparan materi yang luar biasa. Mungkin sedikit kesimpulan ya teman-teman yang tadi sudah sedikit digambarkan teman-teman sama Kak Amel ya. Yang pertama terkait dengan hal ini tentunya untuk memilih suatu hal ya di sini perlu untuk mengenali diri sendiri terlebih dahulu dan tentunya ada keberanian. Dan tadi di akhir udah ada semacam quotes ya, quotes of the day gitu ya. Bahwasanya memilih PTN impian ini adalah berdasarkan kalian sendiri. Tentunya hal ini akan berdampak atau akan berpengaruhnya ke kalian. Jadi enggak bukan hanya tentang keren-kerenan, bukan hanya tentang keputusan orang lain, tapi atas dasar pilihan kalian sendiri. Dan tentunya hal ini akan berdampak ya kurang lebih selama 4 sampai 5 tahun ke depan ya di mana kalian akan menempuhnya. So, mungkin itu ya terkait dengan pemaparan materi teman-teman dan sebelumnya kita lanjut ke sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi bagi buat teman-teman ya yang ingin bertanya, entah itu kepada mentor pertama Kak Solihul Niam atau untuk mentor kedua ya, dari Kak Andi Amelia, boleh banget nih untuk raise hand dan juga nanti boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu atau kalau misalnya masih malu-malu boleh banget tanya di kolom komentar. Untuk sesi Q&A boleh dibuka, mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Oke, ini kayaknya ada satu pertanyaan gitu ya, yang apa namanya di DM gitu ya, kayaknya agak malu-malu dia. Jadi ini pertanyaannya ditujukan kepada Kak Amel ya. Tadi sedikit dari Kak Amel itu menyinggung soal lingkaran ya terkait dengan lingkaran untuk memilih minat dan bakat. Nah, terkait dengan hal itu, di sini pertanyaannya, Kak, aku di sini punya banyak minat terkait dengan beberapa jurusan gitu ya. Dan seringkali aku tuh bingung terkait dengan memilih jurusan yang mana. Padahal kalau di SNBT, itu kan maksimal pemilihannya sekitar 4 pilihan ya. Padahal aku juga pengen beberapa pilihan lainnya atau pengen masuk ke jurusan-jurusan tertentu yang memang dibilang cukup banyak. Di sini aku bingung nih untuk memilih yang benar-benar aku mantapkan itu di bagian mana. Mungkin dari kakak ada solusi lain nggak sih terkait dengan hal ini gitu? Mungkin dari Kamel boleh? Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya Kak. Siapa itu? Maaf, namanya siapa? Tadi Anonim kak, soalnya di DM. anonim. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau kita punya minat yang cukup banyak, atau kita sebenarnya itu adalah hal yang normal ya. Kita ngerasa kayaknya aku bingung banget karena kayaknya di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa gitu. Tapi sebenarnya itu justru menjadi satu masalah lagi. Karena bisa jadi kita masih benar-benar kurang mengenal kita tuh paling unggulnya di mana. Nah, jadi karena memang kita tuh sebagai manusia bisa aja tadi yang aku jelasin, kita tuh bisa aja punya banyak kecerdasan. Tapi pasti ada salah satu yang paling unggul gitu. Nah, nanti buat kakak yang nanya ini, nanti coba untuk saran dari aku nanti coba untuk tes yang nanti aku kirim webnya itu, coba lihat kira-kira kamu paling tepatnya itu setelah melihat itu kamu tuh tipikal orang yang mana dari riasek itu realistik kah, investigatif kah atau apa. Nah, nanti dari situ kalau kamu misal keluarnya adalah realistik, nah nanti coba kamu cari gampang banget cara GPT, tanya GPT juga bisa kira-kira kalau tipe minat saya itu realistik, berarti saya kira-kira jurusan apa ya yang cocok gitu. Misal kalau kamu udah pilihan, misal ngasih 3 pilihan itu jauh lebih baik lagi kayak saya tipe tipe minatnya itu realistik. Kira-kira di antara 3 jurusan A, B, C yang kamu kasih, mana ya yang paling tepat untuk saya? Nah, bisa dianalisis seperti itu. Jadi, eh, balik lagi, teman-teman, kita itu bisa jadi sebenarnya ketika kita ngerasa terlalu banyak minat, itu berarti kita kurang mengenal diri sendiri gitu.
Bisa jadi seperti itu sebenarnya. Sampai kita tuh bingung mana yang paling kita suka gitu. Nah, kalau kita benar-benar kenal diri sendiri, kita tuh benar-benar udah bisa mengidentifikasi mana yang kita nggak suka, mana yang kita paling suka. Itu sih paling ya, Kak. Oke. Jadi kesimpulannya ya nanti boleh untuk dites dulu ya. Tadi yang pertanyaan ya untuk dikerucutkan nih benar-benar kalau misalnya menganggap itu semua hal yang disuka, kira-kira biasanya kan ada istilah ya yang higher atau lebih tingginya mana yang lebih diminati dan disukai. Itu tadi udah ada tips ya dari Kak Amel untuk coba dites ya yang benar-benar untuk mempertimbangkan nih kira-kira apa yang benar-benar diminati ya sama teman-teman. Dan di sini ada Kak Amira, Kak aku punya pertanyaan. Sebenarnya Kak aku masih kelas 2 SMA. Oke. Tapi aku tuh pusing banget menentukan saya nanti ya di masa depan mau jadi apa nantinya. Karena aku tuh tipikal orang yang lebih suka bicara, diskusi, tapi sangat kurang nih dalam hal matematika atau berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di kehidupan sehari-hari bisa dibilang matematika atau perhitungan itu pasti ada gitu ya beratnya. Mungkin ada tips and trick gitu ya, boleh dari Kak Niam dulu mungkin. Oke, mungkin aku mau tanya dulu ke Almira ini di SMA jurusan IPA atau IPS ya? Kak Almira boleh. Iya Kak, sebenarnya kan sebenarnya aku dari Nrekang, Sulawesi. Nah, eh, Ya. SMA di sini tuh nggak pakai jurusan, pakai Oke, eh, mata pelajaran pilihan. Jadi kita disuruh memilih 5 mata pelajaran pilihan. Kalian oke, mau pelajaran yang mana? Jadi nggak pakai jurusan Kak. oke. Tapi mata pelajaran pilihannya apa? Kalau boleh tahu. Nah, ini masalahnya Kak, pas waktu pemilihan mata pelajaran itu wali kelas kami nggak datang. Jadi mata Nah, pelajaran yang jarang diminati oleh kelas lain dilemparkan ke kelas saya. Jadi kayak susah karena seperti itu. ya, jadi kayak apa ya? Oke, oke paham sih. Eh Mungkin di sini aku mau jawab berdasarkan pengalaman juga ya. Dulu aku juga sama, pas kelas 11 itu sempat dilema, bingung ya. Karena aku SMA-nya, dulu kan masih ada IPA IPS ya. Aku SMA-nya IPA dulunya, cuman kelas 11 itu dilema gitu ya. Kira-kira mampu nggak sih aku kelas 12 nanti ngejar IPA gitu ya, jurusan di sains, misalnya kayak jurusan teknik, kesehatan, dan lain-lain. Itu aku udah dilema banget. Jadi aku meyakinkan diri di kelas 11 itu apakah memang IPA ini duniaku atau enggak, seperti itu ya. Terus Ya, setelah aku pikir-pikir ya, aku gali lagi nilai-nilaiku di SMA. Nah, ternyata nilai-nilaiku di kelas 11 itu jauh lebih unggul nilai-nilai IPS gitu. Contohnya sejarah, ekonomi. Nah, itu jauh lebih unggul. Terus di satu sisi aku juga menyadari keterbatasanku ya. Kalau IPA kan memang kita menerapkan konsep ya. Hafalannya sangat ya, dikit kan. Kita kan pasti kan kalau hafalan rumus bisa dihafalkan. Cuman yang paling susah kan kita menerapkan konsep. Nah, itu aku yang masih ngerasa kesulitan. Sedangkan di satu sisi lain, aku lebih mahir dalam mengingat atau hafalan gitu ya. Contohnya menghafal teori dan lain-lain. Nah, di situ kan mulai kelihatannya aku lebih condong ke IPS nih gitu. Sehingga pada saat kelas 12 aku mulai beralih gitu ya dari yang awalnya IPA, kemudian aku fokus ke IPS sehingga pada saat itu aku apa ya menyingkirkan sejenak ya mapel-mapel IPA ku sehingga aku langsung fokus ke IPS pada saat itu karena memang kelas 12 aku udah sadar aku nggak mungkin lolos di eligible, artinya aku nggak bisa daftar di jalur rapot, mau nggak mau aku daftar di jalur ujian SNBT seperti itu. Nah, kalau Almira di sini kan masih pusing ya untuk menentukan kira-kira jurusan apa yang disukai gitu ya. Sebenarnya ya Kak. bisa dari ini ya, kan Almira suka bicara, berdiskusi, dan lain-lain dan kurang dalam hal hitung-hitungan. Mungkin itu bisa jadi salah satu tanda kalau Almira di sini mungkin lebih condong ke sosial, sosum seperti itu. Tapi Ya, perlu diperkuat lagi. eh, Misalkan Almira kan memang udah condong ke sosum, kira-kira disesuaikan lagi. Di sosum itu ada jurusan apa aja sih?
gitu ya. Misalkan kan banyak ya fakultas, ada di sosial politik, ada di fakultas ekonomi, psikologi dan lain-lain. Mulai dipetakan lagi kira-kira nantinya seperti itu. Mungkin lebih detailnya nanti Kak Lia yang menambahkan. Oh iya Kak, sebelumnya makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Oke, mungkin dari Kak Amel boleh untuk menambahkan? Iya. Halo Almira, katanya dari Endrekang ya Almira ya? Ya Kak, halo. Nah, berarti ini satu daerah ya guys sama aku di Sulawesi Iya Selatan. Kak. Tahu ini dari mana Almira? Kok kamu bisa sampai sini sih? SMA 4 Endre kan Kak, Kakak pernah kan ke sekolahku? Oh iya, pernah ngasih. Iya, iya, iya. Agak Nah kan jauh ya nyampe sini, tapi keren, keren, keren. kan aku ikut nih IG Kakak. Nah aku lihat, wah ini peluang untuk mendapatkan wawasan. Jadi aku coba ikut. Oh iya, betul. Terima kasih Almira sudah ikut. Iya Nah, Kak. jadi sebentar ya aku baca ulang ya pertanyaannya. Sebenarnya aku masih kelas 2 SMA, tapi aku tuh pusing banget menentukan saya di masa depan mau jadi apa karena aku tuh tipikal orang yang lebih suka bicara, berdiskusi tapi sangat kurang dalam matematika atau berhitung. Nah, sedangkan kehidupan sehari-hari itu perlu matematika atau perhitungan. Oke, nah sebenarnya ini juga mungkin adalah salah satu concern orang-orang atau salah satu apa ya kekhawatiran orang-orang yang tidak suka matematika. Iya Nah, Kak. di sini ini tuh kita tidak perlu, kita harus mencoba untuk apa ya namanya open mind atau pola pikir yang terbuka terhadap matematika. Bahwasanya matematika itu memang tidak pernah harus menakutkan gitu. Jadi, yang memang benar, matematika itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Namun yang salah adalah ketika kita takut pada itu gitu. Jadi, em, kalau memang kamu suka, at least setidaknya kamu mengetahui bahwa diri kamu ini ternyata suka lebih memiliki kecerdasan di bidang bahasa atau linguistik. Ya udah gitu. Kamu fokus aja di situ. Benar tadi kata Kak Niam, kamu fokus di bidang yang kamu suka gitu. Nah, tidak perlu khawatir terkait dengan matematika. Karena kalau memang kamu fokus dengan itu nggak akan jadi masalah kok gitu. Apalagi di zaman yang saat ini, tidak perlu kita bicara di masa depan. Di saat ini aja, even kita nggak tahu cara menghitung dengan benar, kita kan masih punya teknologi untuk membantu kita. Jadi kamu nggak perlu ngerasa khawatir terkait itu gitu. Fokus aja sama apa yang kamu bisa, fokus sama apa yang kamu ngerasa ini tuh benar-benar duniamu gitu. Kamu merasa bahwa dengan berbicara, dengan berdiskusi terkait suatu hal atau mungkin eh, dengan mengeluarkan suaramu kamu merasa kamu sudah berjiwa, berenergi, bermatanya itu berbinar-binar, berarti kamu memang harusnya memilih fokus di bidang itu gitu. Tidak perlu khawatir terkait dengan matematika gitu. Iya Kak. Thank you Kak. Makasih juga Almira. Iya Kak. Oke. Oke, selanjutnya dari Kak Ayun Upi. Wih, Kak izin tanya nih, aku bingung Kak milih jurusan yang aku mau. PG PAUD, pendidikan guru dasar PAUD ya, sama pendidikan guru dasar SD. Sorry, pendidikan guru SD. Tapi di sini orang tua aku memilih jurusan PAI. Ini kayaknya ada kaitannya sama Kak Amel tadi ya yang dibahas. Mungkin dari Kak Amel dulu boleh? Belum on mic Kak? Oh iya, maaf, maaf, maaf. Aku izin ya. Eh, Kak, izin tanya, ini aku bingung, Kak, milih jurusan yang aku mau, PG PAUD sama PGSD. Tapi dari orang tua aku milih jurusan PAI, Kak. Gimana caranya, Kak? Nah, kalau dari aku, eh, make sure dulu atau pastikan dulu bahwa kamu tuh bener-bener berbakat di bidang atau kamu tuh bener-bener udah cari tahu kalau PG PAUD itu kamu belajar apa, kalau PGSD itu kamu belajar apa. Nah, kamu cari tahu dulu tuh mereka belajarnya apa. Nah, setelah itu kamu lihat lagi kalau jurusan PG PAUD kita bisa jadi apa nantinya kalau selesai. Kalau di PGSD kita bisa ya jadi apa kalau udah selesai. Nah, kalau kamu udah memastikan bahwa kamu udah mencari tahu dan kamu benar-benar ngerasa kayaknya aku lebih tepat di jurusan antara dua ini gitu. Nah, berarti menurut aku kamu milih aja gitu di antara jurusan itu. Masalah orang tua ini adalah salah satu masalah juga ya yang sering terjadi. Jadi, jangan mengikutkan sampai
terkait dengan masalah kita dengan orang tua, dengan masalah kita dengan pendidikan. Karena kalau masalahnya adalah kita tidak sependapat dengan orang tua, yang berarti itu adalah tugas kita untuk menjelaskan bahwa saya itu lebih berminat, lebih berbakat, lebih tertarik, lebih bisa di bidang ini. Kalau saya dipaksakan di bidang PAI, takutnya saya tidak bisa kuliah dengan benar, saya tidak bisa mengikuti perkuliahannya, karena misal ada mata kuliahnya yang saya tidak bisa mengambil itu karena sulit, atau mungkin saya tidak suka setelah lulus nanti, kalau jadi jurusannya PAI, saya tidak bisa kuliah di bidang itu. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita membuat orang tua kita itu memahami cara pandang kita. Nah, itu yang seringkali kita itu orang-orang tuh lupa untuk membuat orang tuanya memahami bagaimana cara dia memandang. Tiba-tiba langsung kecewa aja ketika orang tuanya sudah pada. Itulah dan cara uh, bisa jadi orang tua memang lebih benar karena mereka uh, mengenal kita jauh lebih dalam misalnya, atau mungkin dia tahu sebenarnya kita tuh lebih berbakat di bidang ini. Bisa jadi memang mereka lebih benar, bisa jadi juga kita yang lebih benar gitu. Nah, poinnya adalah teman-teman, ketika terjadi situasi di mana kita pengen sesuatu tapi orang tua kita tidak mengizinkan atau mungkin malah bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, adalah kita cari tahu dalam-dalam, sedalam apapun, sedalam-dalamnya terkait dengan apa yang kita inginkan itu, baru kita jelaskan. Kita coba untuk membuat dia mengerti bagaimana cara kita memandang hal tersebut gitu. Itu sih paling ya. Masih mute nih Kak. Atau gimana nih? Masih mute Kak, maaf, maaf. Oh, sorry, ternyata aku yang ke-mute. Oke, mungkin dari Mas Tiam boleh untuk menambahkan? Oke, sebenarnya sudah dijelaskan secara lengkap ya sama Kak Lia. Ya, intinya itu sih pahami betul-betul ya terkait jurusan tadi ya kira-kira belajar apa, terus nanti kalau lulus jadi apa. Sama ya komunikasi sama orang tua gitu, jalin komunikasi yang baik. Dijelaskan lah kalau misalkan perbandingannya, kalau misalkan aku pilih jurusan ini nanti aku belajar seperti ini. Kalau misalkan PAI nanti belajar seperti ini, terus jenjang karirnya apa gitu. Kurang lebih sama. Oke, selanjutnya di bagian sini Kak izin bertanya sebenarnya dari Kak Penggu ya. Kak izin bertanya sebenarnya saya sudah masuk kuliah sudah semester 4, tapi bukan minat yang aku suka dan saat ini saya bingung dengan pilihan jurusan saya. Nah, jadi pertanyaannya saya gimana caranya menentukan pilihan jurusan yang bukan minat kita menjadikan minat kita? Wah, Kak Nia boleh? Oke, jujur bagi saya sendiri ini pertanyaan yang sulit ya. Karena sebenarnya ya S1 saya itu sosiologi ya. Dan itu bukan pilihan jurusan yang saya inginkan ya. Saya milihnya administrasi publik ya. Caranya gimana? Yang pertama coba kalau misalkan udah semester 4 kan tergantung ya. Kalau misalkan kita ngulang kan kejauhan gitu ya karena udah 2 tahun kuliah gitu ya. Dan sayang gitu ya. Kalau misalkan pertimbangan kita itu coba cari hal yang mungkin hal lain gitu ya yang ada di jurusan kamu yang bisa berhubungan dengan karir seperti itu. Kalau misalkan dari jurusan aku sosiologi ya, memang basically dia belajar soal fenomena di masyarakat seperti itu ya, dan memang jenjang karirnya eh sempit ya kalau misalkan bisa dibilang seperti itu. Cuman pada saat itu ya udah aku maksimalin aja kuliah di S1 ini gitu ya dan coba cari hal-hal yang aku sukai. Misalkan aku ikut kegiatan-kegiatan di luar gitu ya, di luar jurusan. Pada saat itu meskipun jurusan aku sosiologi, aku ikut magang di jurusan ekonomi FEB gitu. Pada saat itu ya ikut magang MBKM ya di luar jurusan. Dan aku dapat insight baru gitu ya terkait di fakultas FEB tersebut gitu. Terus cari aktivitas-aktivitas yang bisa menambah skill gitu karena nanti di dunia kerja
jurusan juga bukan satu-satunya hal yang dipertimbangkan, tapi pengalaman itu juga jadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan nantinya ketika kita apply kerja seperti itu sih. Itu pandangan dari aku. Oke, mungkin dari Kak Amel mau nambahkan sedikit? Boleh. Ini dari Kak Empenggu. Empenggu ini boleh on mic nggak Kak Empenggu? Halo? Halo Kak Penggu. Ah, Halo, Kak halo. Meiton ya. Halo, kakak. Kak Meiton dari Papua. Dari Papua, kakak. Bagaimana kabarnya Kakak Meiton? Puji Tuhan. Baik, kakak. Baik-baik. Ya, saya izin ya menjawab pertanyaan dari Kakak Meiton. Jadi Ya. sebenarnya kalau kondisinya seperti ini, Kakak Meiton atau mungkin teman-teman yang lain juga mengalami, nantinya ketika sekarang misal nanti udah terlanjur kuliah tapi kok ngerasa salah jurusan ya, tapi kok kayaknya bukan minat aku ya di sini. Nah, teman-teman kan pasti ada dua pilihan ya di situ. Pilihan yang pertama adalah keluar, pilihan yang kedua adalah melanjutkan. Nah, ketika berada di dalam posisi pilihan tersebut, pastikan dulu alasan kenapa kamu nggak suka gitu. Kenapa kamu ngerasa ini nggak minat. Ada dua hal kita ngerasa itu nggak minat. Ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi ketika kita ngerasa itu tidak berminat atau berbakat di situ. Bisa jadi memang satu kita keliru menafsirkan bakat kita. Sebenarnya kamu udah berbakat di situ, cuma karena kamu ada tuntutan tugas, ada tuntutan lain-lain, kamu ngerasa itu tidak minat dan bakat, sehingga kamu mundur gitu. Ya, itu bisa aja terjadi kayak gitu. Sebenarnya kamu tuh udah berada di jurusan yang tepat, cuma kamunya salah menafsirkan bahwa kamu salah minat karena ada tuntutan tugas dan lain-lain. Yang kedua, bisa jadi memang salah karena kamu memaksakan mungkin awalnya atau bagaimana. Tapi balik lagi kan ada konsekuensinya. Kalau dari aku, kalau memang kamu sudah benar-benar yakin bahwa ini bukan minat kamu dan kamu ngerasa di sini, kalau kamu tetap kuliah dan lanjut kamu ngerasa tidak bisa bertumbuh, berkembang, maka aku menyarankan untuk tinggalin aja gitu. Itu adalah harga yang perlu dibayar ketika kamu melakukan kesalahan. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan itu adalah harga yang mahal. At least, harga itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan gitu. Dan kesalahan itulah yang mahal gitu. Akhirnya dari kesalahan itu, akhirnya karena kita ngerasa salah jurusan, akhirnya kita jadi mengenal diri sendiri. Karena harga untuk mengenal diri sendiri itu mahal gitu. Jadi ya udah anggap itu adalah sebagai harga untuk mengenal diri sendiri karena ternyata ternyata kita nggak cocok. Nah, jadinya kalau dari aku kembali lagi kepada diri kamu sendiri gitu. Kalau kamu benar-benar ngerasa sudah tidak bertumbuh lagi di sini, sudah tidak berkembang lagi di jurusan ini, kamu ngerasa capek terus-terusan, kamu ngerasa kamu tidak belajar banyak hal, maka stop it. Jangan menghabiskan lagi lebih banyak waktumu di situ. Mungkin itu sih dari aku. Terima kasih. Oke, thank you dari Kak Amel dan juga dari Kak Niam. Mungkin di sini kita ke pertanyaan terakhir ya dari Kak Ayu Lady. So di sini Kak Ayu itu, oh sorry, putus-putus sedikit. Oke, dari Kak Ayu bertanya nih, Kak saya Ayu ingin menyampaikan pertanyaan. Jadi aku tuh sekarang masih sulit banget sebenarnya menentukan apakah aku punya bakat itu atau enggak. Masih sering ngelakuin kemampuan diri Kak. Contohnya aku bisa dan mungkin suka berhitungan. Serta teman-teman aku juga sering nanya matematika ke aku. Tapi di sisi lain saat aku menguji diri aku sendiri kayak latihan soal dan sebagainya, aku ngerasa nih kalau misalnya aku nggak ada bakat di situ, aku nggak sebisa itu di perhitungan, masih banyak kurangnya gitu. Mohon bantuannya. Boleh mungkin dari Kak Amel dulu? Oke, sip. Tapi di satu sisi saat aku menguji diri aku, kayak latihan soal, aku merasa nggak ada bakat di situ. Aku nggak bisa, nggak sebisa itu diperhitung. Oke, nah kalau gitu kamu coba bisa, ini sebenarnya ada banyak faktor ya. Apa ya ini yang ditanyakan ini apa? Untuk lebih meyakinkan diri sendiri mungkin Kak, atau untuk menentukan apakah memang punya minat dan bakat di situ atau enggak? Oh iya, benar. Nah, kalau dari aku sih sebenarnya bakat itu tidak perlu kamu benar-benar dalami, tapi memang bisa jadi kamu mungkin punya bakat di perhitungan. Tapi lihat lagi lingkungan kamu ini sebenarnya apakah orang-orang yang sebenarnya juga mungkin apa ya? Mereka justru memuji bukan sebenarnya gitu, atau mungkin ada terjadi bias. Di sini bias itu bisa jadi
orang memuji kita tuh sebenarnya bukan sebenarnya gitu. Bisa jadi memang mungkin cuma karena nggak enakan jadinya kita dipuji gitu. Atau bisa jadi juga karena saking nggak bisanya orang-orang di sekitar kamu dan kamu yang mungkin sedang-sedang aja jadinya kelihatan berbakat gitu. Nah, ini perlu diidentifikasi lagi. Jadi kira-kira memang apakah di lingkungan kamu kah yang salah, yang mungkin memang semua orang terlalu nggak bisa banget matematika sampai kamu yang harus ditanyain, padahal kamu juga nggak bisa-bisa banget gitu. Nah, atau mungkin kamunya aja yang mungkin merasa tidak percaya diri gitu. Bisa jadi sebenarnya emang kamu udah berbakat kok, cuma kamu nggak percaya diri terhadap bakat kamu ini. Jadinya potensi kamu itu selalu tertutupi dengan diri kamu sendiri gitu. Bisa jadi sebenarnya kalau kamu jadi semua orang yang berbakat itu juga tidak semuanya itu langsung bisa gitu. Kalaupun mereka itu malah justru karena sering salah dari latihan-latihan, sering gagal dari latihan-latihan itu gitu. Justru bakat itu bukan yang kayak kamu sekali latihan langsung bisa gitu. Enggak, justru kamu harus tetap selalu mengulang-ulang-ulang sampai kamu benar-benar zero atau sampai kesalahan kamu tuh jadi sedikit gitu. Jadi coba aja dulu yakini cara kamu meyakinkan diri kamu apakah kamu benar-benar bakat di situ ya udah ada yang pertama adalah kamu coba latihan sebisa dan semaksimal kamu. Coba untuk banyakin lagi latihan soalnya, coba untuk tetap menanamkan dalam diri kamu bahwa kamu itu berbakat gitu. Nah, kalau memang kamu udah memaksakan, kamu udah mencoba untuk tetap belajar matematika, tapi kok kayaknya nggak bisa-bisa, atau kamu malah kayak udah setahun penuh kamu fokus, tapi ternyata hasilnya nihil, nah berarti memang mungkin kamu nggak berbakat di situ. Tapi jangan sampai karena hanya 1-2 kali kamu gagal, kamu tiba-tiba merasa bahwa kayaknya aku nggak berbakat gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari aku. Mungkin ada dari Oke, boleh kalian. terima kasih, Am. Iya, betul sih sebenarnya minat dan bakat tuh nggak mengharuskan kita tuh jadi orang yang paling jago di bidang tersebut gitu loh. Apalagi saat ini kan kita itu masih SMA dan memang belum menekuni hal tersebut gitu loh. Karena di SMA kan kita disajikan banyak pilihan mata pelajaran gitu ya, ada matematika, biologi, PS dan mungkin fokus kita ya juga bakalan terbagi seperti itu. Kalau misalkan Ayu memang minat di matematika gitu ya, dan punya keinginan dan terbilang cukup lumayan bisa gitu ya. Yang menurutku itu juga sudah merupakan minat seperti itu. Tinggal nanti dikuatin lagi gitu loh, difokusin lagi ke matematika. Misalkan sekarang kan lagi SNBT ya. Kalau misalkan Ayu pengennya jurusan apa sih? Mungkin boleh atau mungkin yang berhubungan dengan matematika ya gitu. Karena pola penilaian SNBT sebenarnya itu enggak skor rata-rata itu bukan salah satu jaminan gitu ya. Tapi skor per subtes itu juga dipertimbangkan gitu. Misalkan Ayu pengen jurusan matematika gitu ataupun teknik ya yang which is itu membutuhkan hitungan gitu ya. Sehingga subtes yang perlu ditonjolkan ya subtes pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika. Nah, itu yang perlu dikejar untuk subtesnya kayak gitu ya. Karena memang pola penilaian UTBK ada yang seperti itu. Jadi meskipun misalnya nih kita sama teman kita punya rata-rata yang sama, belum tentu semuanya keterima gitu ya. Pasti ada beberapa bagian yang dipertimbangkan seperti itu. Gitu sih. Oke, thank you sekali lagi ya untuk Kak Niam dan juga Kak Amel ya karena sudah menyampaikan pemaparan materi sekaligus untuk sharing session dan juga sesi tanya jawabnya. Semoga buat teman-teman semuanya yang sudah bertanya ataupun sudah hadir ya di sesi mentoring 1 dan juga mentoring 2 hari ini bisa bermanfaat ya bagi kedepannya. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman ya di bagian sini kita nggak selesai kita maksudnya kita nggak selesai di mentoring kedua, nantinya akan ada mentoring-mentoring selanjutnya yang bisa kalian ikuti dan tentunya akan ada pembicara-pembicara keren ya yang akan berbagi pengalaman, berbagi terkait dengan pandangan ataupun materi selanjutnya. Dan hal ini harapannya juga bisa menjadi sebuah pertimbangan ya buat teman-teman nantinya untuk memilih PTN terbaiknya. Sekali lagi terima kasih ya untuk Kak Nia dan juga Kak Amel atas segala hal hari ini. Dan mungkin itu ya terkait dengan sesi mentoring 1 dan juga mentoring 2 dari sesi pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab. Aku tutup ya teman-teman. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Jadi boleh banget buat teman-teman semuanya yang
udah hadir boleh untuk on cam gitu ya. Jadi kita bisa untuk berbagi nih terkait dengan kehadiran teman-teman hari ini. Mungkin aku tunggu sampai 1 menit lagi ya, 21.52, baru nanti aku pimpin untuk sesi dokumentasinya. Oke, udah 21.52, mungkin aku hitung mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah cukup ya. Berarti kita akan mulai sesi dokumentasinya. Aku pimpin untuk gaya pertama. 3, 2, 1. Oke, ditahan dulu. 3, 2, 1. Ganti gaya lagi satu kali. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta dari Caraku Academy di mentoring kali ini. Dan juga sekali lagi terima kasih untuk Mas Ian dan juga Kak Amel untuk hadir dan juga berbagi pengalaman hari ini. Karena tadi kita buka dengan berdoa ya, kita bisa tutup dengan berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini yang sudah dilaksanakan ya dapat memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekali lagi terima kasih buat seluruh peserta dan juga pemateri yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Nantikan untuk mentoring ketiga dan juga mentoring selanjutnya di Caraku Academy. Cukup sekian. Sekali lagi terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk teman-teman semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak Amel.